Dulu ada sebuah kota yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di kota tersebut, para filsuf berdiskusi tentang alam semesta. Dokter menemukan metode pengobatan baru dan arsitek membangun kota-kota yang memancarkan keindahan. Tapi tiba-tiba semuanya lenyap. Apa yang sebenarnya terjadi? Gimana mungkin Andalusia yang selama berabad-abad telah menjadi simbol toleransi dan kemajuan berubah menjadi medan pembantaian dan pengusiran? Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari kita? Di video ini gue nggak ada maksud buat menjatuhkan atau menyudutkan agama manapun. Mari kita sama-sama belajar tentang sejarah dan tolong koreksi jika gue ada kesalahan, guys. So, di video kali ini kita akan mengungkap misteri yang terlupakan, yaitu pengusiran Muslim dan Yahudi dari Andalusia. Sebuah peristiwa kelam yang mungkin lebih dari sekedar konflik agama. Hai, gue Iwan Noriski and welcome. Kita kembali ke abad ke-8. Andalusia bukanlah Spanyol yang kita kenal hari ini. Tempat ini adalah bagian dari kekhalifahan Islam, tempat di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dengan harmonis. Di bawah pemerintahan Muslim, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan. Universitas di sana pun berkembang pesat. Perpustakaan di Cordoba menyimpan ribuan manuskrip dan inovasi di bidang matematika, astronomi, dan kedokteran yang berkembang lebih maju dibanding Eropa lainnya. Gokil sih ini. Lu bayangin guys, ribuan manuskrip ilmu pengetahuan dunia ada di satu otak. Zaman segitu ini udah kayak Silicon Valley-nya dunia. Bukan hanya Muslim, komunitas Yahudi pun berkembang pesat di Andalusia. Mereka dikenal sebagai para pedagang, ilmuwan, dan penulis yang membawa pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Tapi semua ini berubah setelah sebuah rencana gelap mulai berjalan. Pada tahun 1469, pernikahan Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia telah mengubah sejarah Spanyol selamanya. Dua kerajaan Kristen yang dulu terpisah kini bersatu dengan satu tujuan, yaitu mengusir Islam dari semenanjung Iberia. Tahun 1492 pun menjadi titik balik. Granada, benteng terakhir umat Muslim, jatuh ke tangan kerajaan Katolik. Raja dan Ratu Kristen bersumpah akan menghormati hak-hak Muslim dan Yahudi, sebuah janji yang kemudian dikhianati. Gak lama setelah itu, dekret kerajaan dikeluarkan. Isi dari dekret tersebut adalah seluruh Muslim dan Yahudi harus berpindah agama. Kalau enggak, mereka harus meninggalkan tanah mereka selamanya. Tapi, apakah ini benar-benar tentang agama atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Kok rasanya nggak cuma soal agama ini, guys. Ini lebih kayak strategi politik yang udah direncanain jauh-jauh hari. Bagi mereka yang menolak buat berpindah agama, jalan yang tersedia hanyalah kematian. Inkuisisi Spanyol, sebuah lembaga gereja yang bertugas buat memastiin kemurnian iman Katolik, menjadi mesin pembantaian brutal yang menargetkan Muslim dan Yahudi yang dicurigai masih mempertahankan keyakinan lamanya. Orang-orang ini disebut sebagai Crypto-Jewish dan Crypto-Muslims, yaitu mereka yang sengaja berpura-pura masuk Kristen demi bertahan hidup. Tapi gereja Katolik nggak percaya gitu aja. Mereka pun dipaksa buat melalui penyiksaan yang mengerikan. Tubuh mereka ditarik menggunakan rantai, terus ada yang dibakar hidup-hidup, atau mereka dipaksa buat mengakui kejahatan yang sebenarnya mereka nggak lakuin. Sejarawan memperkirakan ada ribuan orang yang tewas akibat inkuisisi ini. Merinding gue guys. Bayangin lu harus berpura-pura seumur hidup lu untuk menjadi orang lain, biar lu nggak dibunuh guys. Itu stresnya gimana coba?
Kemudian mereka yang berhasil melarikan diri membawa serta warisan budaya, ilmu pengetahuan, serta tradisi mereka ke berbagai belahan dunia. Muslim Andalusia kebanyakan menetap di Afrika Utara, terutama di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Sementara mereka Yahudi Andalusia kebanyakan melarikan diri ke wilayah Ottoman, Italia, bahkan sampai ke Nusantara. Beberapa sejarawan percaya bahwa komunitas Muslim di Kepulauan Indonesia memiliki jejak keturunan dari Andalusia. Tapi, apakah benar-benar nggak ada yang tersisa dari mereka di Spanyol? Jadi mungkin aja guys, beberapa dari kita yang nonton video ini mungkin aja punya jejak keturunan dari Andalusia tanpa kita sadari. Meskipun kerajaan Katolik berusaha buat menghapus jejak Muslim dan Yahudi dari Andalusia, beberapa bukti masih bertahan hingga hari ini. Contohnya kayak arsitektur Alhambra di Granada, menjadi salah satu peninggalan peradaban Islam di Spanyol yang masih berdiri megah meskipun penguasanya telah lama hilang. Kemudian masih ada naskah-naskah yang tersisa. Ada beberapa manuskrip yang selamat dari pemusnahan menunjukkan betapa maju peradaban di Andalusia sebelum jatuh ke tangan kerajaan Katolik. Kemudian teori yang menarik adalah keturunan rahasia. Studi genetika menunjukkan sebagian besar orang Spanyol memiliki DNA keturunan dari Muslim dan Yahudi, meskipun mereka udah dipaksa buat menghilangkan jejak asal-usul mereka. Apakah mungkin tanpa disadari keturunan Muslim dan Yahudi Andalusia masih hidup di Spanyol hingga hari ini? Mereka boleh coba hapus jejak guys, tapi sejarah nggak bisa dihilangin gitu aja. Pasti selalu ada yang tersisa. Sejarah Andalusia banyak ditulis oleh pihak pemenang. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengetahui kebenaran yang sesungguhnya? Apakah pengusiran Muslim dan Yahudi benar-benar tentang agama? Atau ada kepentingan politik dan ekonomi yang lebih besar? Apakah ada bagian dari sejarah yang sengaja dihapus agar kita nggak mengetahui fakta yang sesungguhnya? Dan apakah mungkin masih ada rahasia lain yang tersembunyi di balik reruntuhan Andalusia? Sejarah memiliki banyak sisi, dan di video ini kita hanya mengungkap sebagian kecil dari misteri yang lebih besar. So, jika lu punya teori lain tentang Andalusia, silakan tinggalin komen di kolom komentar. Dan jika lu suka dengan video ini, silakan like, share, and subscribe, karena gua bakal bahas misteri-misteri besar lainnya. Gua Iwan Noriski, sampai jumpa.